Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Semoga damai Kristus mengisi hati kita dengan sukacita. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pekabaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelajaran dari Umat yang Dirindukan. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan pesan daripada Tuhan. Kiranya Engkau berbicara di hati kami, mengisi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, membuat kami mengerti firman itu, dan oleh pertolongan Roh Kudus yang sama, kami boleh disanggupkan untuk menghidupkan firman-Mu dalam tingkah laku kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang minggu ini saya akan membagikan renungan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mempelajari Wahyu pasal 2 sampai 3 sama seperti membaca email yang dikirim oleh seseorang kepada kesayangannya. Kita perlu ingat bahwa gereja yang menjadi tujuan dari surat ini adalah gereja-gereja yang nyata, yang dipenuhi oleh orang-orang yang nyata dan berjuang dengan masalah-masalah yang nyata juga. Dan beberapa orang bertanya kenapa kita harus belajar dari keadaan mereka yang hidup 2000 tahun yang lalu tersebut. Alasannya adalah oleh karena meskipun 2000 tahun telah memisahkan kita dari mereka, tetapi masalah yang mereka alami tidak jauh berbeda dengan yang kita temui saat ini. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari surat pertama yang Kristus berikan kepada jemaat di Efesus. Dalam suratnya tersebut, Yesus memuji jemaat ini karena mereka memiliki semangat yang besar terhadap Tuhan. Mereka adalah jemaat yang sibuk, jemaat pekerja keras dan berorientasi pada pelayanan Injil. Mereka tidak hanya duduk dan bermalas-malasan. Mereka betul-betul jemaat yang ingin melayani Tuhan. Mereka memiliki kalender gereja yang dipenuhi dengan berbagai acara-acara yang menarik, program-program pelayanan, pertemuan, dan berbagai inisiatif jangkauan keluar bagi masyarakat. Kita perlu ketahui bahwa Efesus yang memiliki arti dirindukan ini adalah kota yang terletak 60 mil dari Pulau Patmos. Kota ini merupakan pusat kosmopolitan yang ramai, yang menjadi pusat aktivitas politik, komersial, dan agama kekafiran. Kuil-kuil dibangun untuk menghormati dewa-dewa dan juga untuk menghormati kaisar yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Kota ini juga merupakan rumah bagi Artemis, dewa kesuburan yang dikenal dengan nama Diana, yang begitu disembah oleh penduduk Efesus. Bisa dilihat dalam Kisah pasal 19 ayat 23 dan ayatnya yang ke-35. Kuil yang luar biasa ini dibangun dengan marmer 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan putih. Dan kuil ini dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia zaman kuno. Di tengah-tengah penyembahan berhala dan keduniawian kota itu, Injil berkembang dengan sangat cepat melalui jemaat Efesus. Jemaat yang didirikan oleh Aquila dan Priscilla serta Apolos tersebut. Sungguh gereja yang luar biasa, pekerja keras, berpusat pada Alkitab, berani, penuh dengan orang-orang yang bisa menahan panas dan tidak pernah menyerah. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 Yesus mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Bahasa Yunani di sini adalah kopos, yang memiliki pengertian jerih payah yang sangat tekun. Itulah sebabnya dijelaskan dengan diikuti oleh 2 istilah, yaitu jerih payah dan ketekunan. Jika kita melihat semangat mereka di dalam pelayanan Injil, di dalam pekerjaan Tuhan, umat-umat Tuhan saat ini kita perlu mencontohi semangat mereka, semangat dari jemaat-jemaat Efesus ini. Di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-6, jemaat Efesus ini juga memiliki keteguhan di dalam membela dan mempertahankan kebenaran dari ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh para pengikut Nikolaus, yang adalah seorang diakon yang murtad
dari 7 diakon di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Dia adalah seorang diakon yang murtad di Antioquia. Jadi kita lihat di sini Efesus adalah satu gereja, satu jemaat yang memiliki gambaran positif yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik di sana. Ketika Kristus mengintip gereja ini lebih dalam lagi untuk melihat kenyataan yang ada, dia mendapati bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh gereja Efesus dibayangi oleh kenyataan yang menyedihkan. Mari kita lihat kenyataannya di dalam ayatnya yang keempat. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, Yesus mengatakan, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka jemaat di Efesus ini tidak lagi mencintai Yesus. Entah bagaimana, di tengah kesibukan mereka yang saleh, di tengah keutuhan mereka dalam mempertahankan dan membela kebenaran, mereka telah meninggalkan kasih Kristus dari gereja mereka pada saat itu. Hal ini menjadi pelajaran yang serius bagi kita umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita memiliki sifat yang sama yang dicontohi dari jemaat mula-mula ini, jemaat Efesus. Kita begitu sibuk, begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita begitu teguh mempertahankan dan membela kebenaran. Tetapi kasih Kristus tidak ada di dalam hati jemaat. Kasih Kristus tidak ada di dalam gereja. Kasih Kristus tidak ada di dalam hati umat-umat Tuhan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang serius untuk kita renungkan bersama-sama. Untuk apa kita begitu sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Injil, tetapi kita tidak memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita? Menjadi satu pelajaran yang menarik bagi umat Tuhan saat ini, lewat pengalaman yang dialami oleh jemaat di Efesus. Bahwa seharusnya ketekunan kita dalam pekerjaan Tuhan, ketekunan kita di dalam menyelidiki dan membela kebenaran, seharusnya menumbuhkan di dalam hati, di dalam kehidupan kita kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus itu akan menyebar di dalam jemaat, itu akan menjalar di dalam gereja, dan pada akhirnya akan keluar di masyarakat luas dan menjadi berkat bagi orang banyak. Di ayatnya yang kelima, Yesus memberikan nasihat dan amaran kepada jemaat tersebut. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan di sana, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jadi di dalam ayat ini Yesus memberikan amaran dan nasihat kepada umat Tuhan. Bertobat. Jika engkau tidak bertobat, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Apa arti mengambil kaki dianmu dari tempatnya? Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 7 halaman 745 mengatakan bahwa gereja akan kehilangan statusnya sebagai wakil Kristus yang diakui. Jadi kalau kita tidak bertobat dari sifat kita seperti itu, Kristus katanya akan mengambil status kita sebagai wakilnya yang diakui itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana gereja mengetahui bahwa kaki diannya telah dilepas oleh Yesus? Seorang mantan wakil presiden studi agama di Greek University yang bernama Rex Edward, dia menyarankan bahwa gereja itu sendiri tidak akan pernah tahu kapan kaki dian itu telah diambil oleh Yesus. Oleh karena dalam satu hal, tidak ada yang akan berubah dalam pandangan manusia. Kemudian dia melanjutkan bahwa ketika Tuhan mengambil tangannya dari gereja, semua kegiatan di gereja itu akan berlanjut seperti biasa. Pengkhotbah akan terus berkhotbah, paduan suara akan terus bernyanyi, lampu di gereja akan terus bersinar, sistem suara akan terus bekerja, kelas-kelas belajar Alkitab akan terus bertemu, diakon dan diakones akan terus mengumpulkan persembahan dan persepuluhan, dan tim ibadah akan terus memimpin ibadah. Namun, kata Edwards, Tuhan tidak ada di sana. Itu akan menjadi agama tanpa realitas, berkhotbah tanpa kuasa, dan itu akan menjadi gereja tanpa Yesus. Dan saudaraku yang kekasih,
Fakta yang terjadi kepada jemaat di Efesus adalah bahwa gereja di Efesus pada akhirnya tidak ada lagi. Ya, gereja itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena mungkin bagi Tuhan itu lebih baik daripada melanjutkan sebuah gereja tetapi Yesus tidak ada di dalamnya. Sungguh sangat memprihatinkan apabila hal ini terjadi di dalam jemaat atau di dalam gereja kita. Teguran yang Yesus berikan kepada jemaat ini adalah sesuatu yang serius. Bertobatlah, atau Yesus akan menarik tangannya dari kaki Dian itu dan kita akan kehilangan status sebagai wakil Kristus di atas dunia ini. Saudaraku yang kekasih, pelajaran yang singkat tetapi sangat bermakna dari kehidupan dan pengalaman jemaat Tuhan di Efesus. Jemaat yang sangat dirindukan itu, tetapi pada akhirnya saat ini sudah tidak ada lagi. Semoga pelajaran yang singkat ini, pengalaman dari kehidupan jemaat di Efesus ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, akan menjadi pelajaran yang berharga bagi umat-umat Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan, kita akan tetap dipegang oleh tangannya, kita akan tetap dianggap sebagai wakil-wakil Tuhan yang setia di dalam pekerjaan Injil, di dalam kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.